Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pulanglah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 29. Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan setan. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu seorang Yunani berkebangsaan Sirofenesia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapat anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara-saudari terkasih, iman kerap kali diuji dengan hinaan. Akan tetapi, sukacita menanti orang yang lulus ujian iman. Seperti yang terjadi pada ibu yang seorang wanita Sirofenesia tersebut. Meskipun Yesus berkata kepadanya dengan keras dan pedas, maka jangan kita gentar manakala harus menghadapi ujian iman. Kita bisa belajar dari ibu itu. Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Demikian ibu itu menjawab ujian iman yang diberikan oleh Yesus. Dan ibu itu dinyatakan lulus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuannya. Setan diusir keluar dari anak itu. Anak itu sembuh. Berkat kerendahan hatinya dan kesediaannya merendah, wanita itu pun memperoleh rahmat yang besar dari Allah. Kerendahan hati lahir dari sikap bergantung kepada kekuatan Allah dan tidak membanggakan kekuatan sendiri. Sanggupkah kita senantiasa bergantung pada kekuatan Allah demi memperoleh rahmat-Nya yang benar? Saudara-saudari terkasih, seorang ibu asal Yunani berkebangsaan Sirofenesia itu merasa lega karena anak perempuannya yang kerasukan setan telah dibebaskan oleh Yesus.
Meskipun sebelumnya sungguh diuji secara berat dan susah oleh Yesus, anaknya sembuh, benar-benar merdeka. Inilah inti seluruh karya Yesus. Memerdekakan manusia sampai ke akar-akarnya, menjadikannya mampu mengikatkan diri sepenuhnya kepada Allah. Mujizat Yesus ini dilakukan dari jarak jauh. Artinya, kuasa Yesus mengalahkan segala rintangan dan kesulitan. Sabdanya mengandung kekuatan yang mampu menghidupkan, menyembuhkan, mengubah, dan membebaskan. Oleh karena itulah, hendaknya kita selalu berpegang pada sabda Tuhan. Karena dengan berpegang pada sabda Tuhan, kita akan selamat. Kita akan selalu disertai dan ditolong. Bukankah itu yang dijanjikan sendiri oleh Yesus dan Bapaknya kepada kita? Namun, bukan berarti bahwa kita lalu dibebaskan dari permasalahan, kesulitan, dan persoalan. Tetapi kita akan disertai Yesus dan kita akan ditolong oleh Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, hidup ini tidak selamanya enak, mudah, dan menyenangkan. Ibarat roda kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang berat, kadang ringan, dan sebagainya. Demikianlah hidup kita. Kadang diliputi kegembiraan, kadang diliputi kesedihan, kesulitan, serta permasalahan. Yang penting, jangan kita mengeluh, jangan kita mengaduh, jangan kita menyalahkan orang lain. Apalagi, jangan kita menyalahkan Tuhan. Jangan kita mengikut sertakan Tuhan sebagai penyebab hidup kita menderita. Namun, kehendaknya kita siap menghadapi ujian Yesus ini dengan besar hati, dengan berani. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Roh Kudus akan menolong kita. Dan Bapa akan memberkati kita. Tidak percayakah kita kepada Yesus dan Roh Kudus? Akan percaya kepada siapa lagikah kita kalau tidak kepada Yesus dan Roh Kudus? Bukankah Yesus dan Roh Kudus adalah harapan dan andalan utama kita? Apakah kita juga berani bersaksi bahwa tempaan iman yang dilakukan Yesus kita jalani dengan riang dan penuh kegembiraan dalam Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang berbelas kasih, tambahkanlah iman kami kepadamu, seperti wanita Sirofenesia. Hanya padamu kami menyandarkan harapan kami demi keselamatan jiwa dan raga kami. Bahkan pada waktu kami tidur, kami serahkan pada penyelenggaraanmu hingga kami aman dan selamat. Ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam namamu yang kudus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.